Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alla nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, ikhwatu fillah sekalian. Alhamdulillah, di sore ini kita di majelis ilmu yang sama-sama membahas ayat-ayat Allah, di mana yang akan kita jelaskan pada sore ini adalah tentang kisah Nabi Adam yang kita sudah sampai tentang sombongnya iblis, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah. Beliau menjelaskan bahwa Muhammad bin Sirin mengatakan bahwa yang pertama untuk mencapai kesimpulan dengan penalaran adalah iblis, dan bahwa matahari dan bulan tidak disembah kecuali melalui metode ini. Maka kata beliau, ini berarti bahwa iblis mencoba membandingkan dirinya dengan Adam. Nah, ini kalau sudah memperbandingkan, dia merasa lebih baik, ya, merasa lebih hebat gitu. Nah, ini kesombongan. Dia percaya bahwa dia lebih terhormat dari Adam. Oleh karena itu, ia menolak untuk sujud meskipun Allah telah memerintahkan dia untuk melakukannya, seperti yang diperintahkan kepada para malaikat. Jika suatu analogi dibuat, kita melihat bahwa iblis adalah orang yang sombong, karena dia mengatakan sesungguhnya tanah liat itu lebih kurang dari api, ya, atau dia merasa lebih baik daripada tanah, ya, gitu. Sedangkan kita kalau melihat secara ilmu, ya, maka api justru ada kualitasnya, tetapi tanah yang lebih baik, ya. Jadi tanah lebih baik daripada api gitu, karena di dalamnya dapat ditemukan kualitas ketenangan, grasi, ketekunan, ya, dan pertumbuhan tuh. Kalau di tanah tumbuh buah-buahan gitu, ya, tumbuh pepohonan, tumbuh akar dan sebagainya, ada kebaikan. Beda kalau api, ya. Kalau api dapat ditemukan sifat-sifat yang lalai, tidak penting, tergesa-gesa. Nah, itu tergesa-gesa dari setan, ya, dan pembakaran. Nah, itulah sifat api, ya. Maka iblis berusaha dalam kesombongan untuk membenarkan penolakannya. Dia berkata, apakah aku akan sujud kepada orang yang engkau ciptakan dari tanah? Iblis berkata, terangkanlah kepadaku, inilah orangnya yang engkau muliakan atas diriku. Sesungguhnya jika engkau memberi tangguh kepadaku sampai hari kiamat, niscaya aku benar-benar akan sesatkan keturunannya kecuali hanya sebagian kecil saja.
Surah Al-Isra ayat 62. Maka Adam mengikuti apa yang terjadi di sekelilingnya dan memiliki perasaan cinta. Jadi Adam itu punya perasaan cinta ya, sebagaimana manusia biasa ya, punya cinta, kagum dan takjub ya, cinta yang mendalam terhadap Allah ya, yang telah menciptakan dan memuliakannya, dan yang telah membuat para malaikat sujud kepadanya, sujud di hadapannya, kagum terhadap kemurkaan Sang Pencipta ketika dia mengecualikan iblis darinya. Tetapi maksudnya ini dari rahmatnya ya, ini nggak tulis nih ya. Jadi Adam kagum terhadap kemurkaan Sang Pencipta ketika ia mengecualikan iblis dari rahmatnya. Adam terkejut dengan makhluk ini. Iblis membencinya, bahkan tanpa mengetahui dia, dan membayangkan dirinya lebih baik dari Adam, tanpa membuktikan bahwa ia lebih layak. Betapa anehnya makhluk iblis itu, dan betapa anehnya alasan ia untuk tidak sujud. Ia membayangkan bahwa api lebih baik daripada tanah liat ya. Tetapi bagaimana ia mendapatkan ide seperti itu ya? Maka ilmu ini adalah eksklusif ya. Eksklusif itu berlebihan ya. Bukan eksklusif band ya, bukan ya. Berlebihan, eksklusif gitu. Glow. Karena bagi Allah yang menciptakan api ya, dan tanah liat, dan Allah itu yang mengetahui mana yang lebih baik dari keduanya. Maka dari dialog tersebut Adam menyadari bahwa iblis adalah makhluk yang punya karakteristik licik dan tidak tahu terima kasih tuh. Udah dikasih nikmat, udah diistimewakan iblis itu di atas para jin, di atas makhluk yang lain ya. Iblis dulunya mulia, tapi karena kesombongannya dia tidak tahu terima kasih. Nah, itu tidak bersyukur ya. Maka iblis juga menggoda Adam dan keturunannya, wala tajidu aksaruhum syakirin ya, agar mereka itu kebanyakan tidak bersyukur. Dia kemudian mengetahui bahwa iblis adalah musuh abadinya. Dia sangat heran dengan kelancangan iblis dan toleransi Allah. Segera setelah ciptaannya, Adam menyaksikan sejumlah besar kebebasan yang Allah berikan kepada makhluk yang ditugaskan. Bersambung ya. Insya Allah nanti kita lanjutkan di bahasan kisah Nabi Adam nih ya, karena ini babnya sudah selesai ya. Tinggal kita baca nanti kelanjutannya. Bagaimana kita mengambil ibroh ya, bahwa seseorang bisa dapat kelebihan, maka tidak boleh sombong ya. Dia harus bersyukur atas kelebihan itu, dan dia harus jadi sandaran kelebihan itu untuk ketakwaan, untuk ketaatan, tanpa memandang kelebihan dia atas orang lain. Kalau kita sudah memandang kelebihan kita di atas orang lain, maka kebanyakan kita jadi sombong, merasa lebih baik dan sebagainya. Maka orang yang mulia, orang yang tawadhu ya. Kata Nabi, man tawaddu'a rafa'ahullah ya. Barang siapa yang tawadhu, maka dia akan diangkat oleh Allah ya derajatnya tuh. Karena itulah kalau kita mau derajat kita lebih baik, maka harus bersifat tawadhu.
Karena itu tawadu adalah simbol perbuatan yang sangat mulia. Yang tawadu bisa mengalahkan orang yang punya jabatan sekalipun. Ya, tawadu juga bisa mengalahkan orang kaya tuh. Ya, miskin bisa mengalahkan orang kaya ya. Dengan apa? Dengan tawadu tuh. Dengan tawadu juga bisa mengalahkan seorang guru tuh. Ingin lebih baik dari guru? Caranya tawadu dulu ya. Takzim ka guru tanya. Gitu. Tong gede ambek ka guru teh nya. Guru nan punya salah ya itu kan manusiawi ya. Ada orang yang terkejut kemudian bahkan dia salahnya itu mengatakan bahwa Allah itu adalah hambaku dan aku itu adalah Rabbmu gitu kan. Itu salah kan? Nah, salah. Ya itu tapi dah manusiawi. Dalam hadisnya itu dimaklumi ya. Tidak jadi dosa karena dia nggak sengaja gitu. Nah, begitu juga seseorang dengan tawadu tidak memandang kekurangan orang lain ya. Tidak memandang kesalahan orang lain. Tetapi senantiasa merasa orang lain lebih baik gitu dari dirinya gitu. Nah, itulah sifat yang harus kita wujudkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, itu seperti hikmah yang bisa kita ambil ya dari apa yang telah kita jelaskan ini. Insya Allah besok hari Selasa ya. Selasa kita lanjut lagi. Selasa depan yaitu tentang akhlak ya. Tentang perhiasan penuntut ilmu ya. Walafu minkum barakallahu fikum. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Aqulu qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kopi tadi yang mau muntah. Oh, udah langsung kak. Facebook lah.